Apa satu momen dalam hidup Mbak Mary yang bisa menjadi kayak titik balik lah gitu, yang tiba-tiba karena ada momen itu akhirnya misalkan cara pandangnya jadi berbeda tentang dunia, tentang kehidupan. Oke. Ada banyak ya. Ada banyak. Mungkin yang pertama yang paling berkesan, yang mungkin banyak orang juga udah pernah tahu dan akhirnya diangkat jadi film, yaitu ya ketika saya ulang tahun ke-20. Karena itu benar-benar ya saya harus merantau, hidup sendiri, jauh dari orang tua, punya keterbatasan gitu. Tapi justru di saat titik terendah, ya itu menjadi fondasi untuk saya berani bermimpi besar, berani appreciate myself gitu. Dulu saya ngerasa bahwa saya bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa, I was nobody. Ya tapi ya that's true if I think like that gitu kan. Ya saya akan merasa bukan siapa-siapa kalau saya berpikir saya bukan siapa-siapa gitu. Tapi ketika saya mengambil tanggung jawab penuh atas hidup saya berani bermimpi besar gitu, melihat sesuatu yang baik akan hidup saya, memikirkan sesuatu yang baik tentang masa depan saya, ya disitulah akhirnya terbuka ya jalannya terbuka, juga. Apa yang kita yakini itu yang terjadi gitu. Nah itu awalnya dan itu selalu memorable karena itu yang paling pertama ya saya diproses. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, sekarang kan udah 42 tahun ya. Iya. Iya. Udah melewati banyak hal dan banyak dekade. Saya merasa bahwa hidup itu selalu berprogres. Jadi kalau misalnya ada yang namanya titik balik, itu pasti nggak akan ada satu. Cuman satu. Iya, itu ada banyak karena justru kalau saya melihat lagi nih kilas balik dan melihat patternnya, justru saya menemukan pattern. Menurut saya titik balik, titik terendah itu adalah saat dimana kita sedang bertransformasi. Dan hidup akan selalu membuat kita bertransformasi atau masa-masa transisi itu. Masa-masa transisi itu either kita ubah profesi atau ya itu tiba-tiba ada sesuatu yang ubah, something big yang something yang membuat kita jadi baru, renew lagi. I think saat masa transisi itulah saat dimana kita is the most vulnerable. Karena sesuatu yang baru kita nggak ngerti kita nggak tahu dan orang menjudge, apalagi ketika sebelumnya kita udah someone gitu kan. Iya, itu lebih ribet lagi. Itu lebih ribet lagi karena kan there's so much attachment from the past, ekspektasi. Sedangkan kan ini masa baru mulai nih, baru mulai belajar, pasti banyak salahnya. Benar. Gitu kan, ini banyak ketidaksempurnaannya. Tapi kan orang udah taunya kita yang udah sukses dan berhasil. Dan orang kan pasti kayak lagi ngintip dan ngeliatin nih gitu kan, siap-siap kalau jatuh tuh kan gitu kan. Jadi menurut saya itu saat-saat paling susah sih karena itu saat dimana kita sangat rapuh and vulnerable. Ya, tapi di saat itulah justru ketika kita berani untuk terus terbuka dan berjalan, ya baru itu yang akan breakdown becomes breakthrough. Emang bener ya, tapi kayak misalkan kita bisa, ya maksudnya pada saat kita lagi di bawah banget, itulah yang membuat kita ada chance untuk kita bisa menata hidup lebih baik lagi. Kayak tadi maksudnya yang pertama kali kan yang waktu umur 20 itu juga pas lagi jatuh gitu. Betul. Iya, pada saat di bawah itu ternyata maksudnya banyak hal-hal yang kita harus lebih aware aja gitu ya untuk bisa jadi lebih bagus gitu. Malah disitulah lompatannya ya. Betul. Dan maksudnya kayak bukan hanya itu aja. Misalnya kayak 2 tahun terakhir masa-masa pandemi ini juga it was not easy buat saya secara pribadi dan juga secara perusahaan. Gitu. Ada banyak hal yang dirombak. Tapi justru disitulah ya hidup benar-benar ada lagi yang belajar lagi baru lagi. Apa ya, hidup menurut saya kadang-kadang ya hidup sengaja menjauhkan saya dari orang-orang yang sebenarnya harusnya tidak di situ, dan mempertemukan saya dengan orang-orang yang harusnya memang lebih benar dan ke sesuatu hal yang lebih baru dan ada banyak hal sih. Kalau saya kasih analogi itu ibaratnya kayak kita punya tanah, punya rumah gitu kan. Rumah itu kan seringkali butuh renovasi. Benar. Tapi kan sometimes kadang-kadang ketika proses renovasi itu ya harus bobol-bobol, kotor-kotor, penuh debu dulu gitu. Makanya kadang-kadang kan ditutup supaya under renovation, ya kan, work in progress. Cuma sekarang bedanya kadang-kadang sebagai public figure, ya nggak ditutup, iya, udah transparan gitu, work in progress. Jadi orang bisa lihat kok kayak gini sih, ya kan? Tapi kan is work in progress. Benar. Masih dalam tahap pembentukan nih, gitu. Nanti akan jadi kalau kita sabar dan fokus di diri kita situ. aja sih. Jangan kalau setiap kali kita berada di
di tengah itu dan setiap ada orang lewat kita jelasin, bentar ya Mbak, ribet ini lagi kayak gini. Jadi saya jelasin dulu ya, lama-lama waktu kita habis. Iya, habis di situ, bener. Mendingan kita di dalam kita benerin sampai beres gitu. Kalau mau ngintip-ngintip ya biarin aja, nggak perlu dijelasin. Nggak apa-apa, biarin aja orang lihat gitu. Dong. Jadi itu sih yang saya rasakan. Jadi nggak cuma sekali, tapi bertahap. Tapi percaya bahwa ya sesuatu yang lebih baik lagi sedang dibuat nih. Tuhan lagi mau merenovasi. Betul. Hidup jadi kita. Buat teman-teman sebenarnya yang lagi nonton juga pada saat yang lagi terkena masalah berat, malah disitulah kita harus lebih aware ya. Iya. Nggak boleh, maksudnya oke menangisi masalahnya atau apa, tapi harus disitulah lebih aware pada saat kita lagi jatuh tuh. Itu adalah kesempatan kita untuk mau seberapa tinggi kita loncat baliknya lah gitu. Betul. Tapi ada satu hal yang kamu lakukan dengan benar. Makanya hasilnya sekarang bisa benar. Apa tuh? Kamu mau terbuka untuk melalui prosesnya. Iya. Karena nggak banyak orang mau menjadi rapuh. Menjadi rapuh dulu. Tapi ya being brave is when you are at the most vulnerable. And you still go on. Insya Allah terus-terusan. Itu yang menurut saya yang membedakan sih. Karena banyak orang ya rapuh-rapuh aja gitu. Mereka nggak mau rapuh dan tetap berjalan, tapi ketika kamu mau berjalan di tengah kerapuhan itu bersama berdua, ya I think itu yang membuat kamu sekarang bisa menjadi seperti sekarang ini. Insya Allah. Amin. Amin. Thank you. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih. Bukunya kapan nih jadi? Jadi tanggal 28 November itu udah bisa pre-order ya gitu. Nanti launchnya tanggal 10 Desember. 10 Desember. Oke. Judulnya? Cerita Adek. Oke. Nanti aku kirimin ya. Oh iya, pasti. Tapi thank you so much sudah berbagi. Thank you, terima kasih. Sukses terus. Amin. Salam Mbak juga buat keluarga. Amin. Salam buat Mas Ardi. Iya, nanti aku sampaikan. Terima kasih. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kala mimpi tak kunjung terjadi, patah hati terseok setengah mati, terikat oleh lelah resah, ingin menyerah, tak lagi kuat berjalan, ingin ku rebah. Ya tunggu dulu kawan, ini belum akhir, semangat yang pulih akan